Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan media. Pada siang hari ini kita akan melakukan telekonferensi. Di sebelah kanan saya yang tengah-tengah adalah Bapak Jampitsus, sudah tak asing lagi. Di sebelah kanan saya lagi Ibu Deputi Investigasi dari BPKP. Pada siang hari ini acara pertama itu pembukaan dari Bapak Kapus Penkum, kemudian ada penyerahan hasil pemeriksaan. Kemudian ada penyerahan secara simbolis penitipan uang sitaan dari Jampitsus kepada perwakilan Bank Mandiri. Jadi perlu diketahui bahwa uang yang ada di depan sebanyak 5,1 triliun ini bukan hanya dititipkan kepada Bank Mandiri, tapi ada beberapa bank di pemerintahan. Acara pertama kita mulai saja penyerahan secara simbolis penitipan uang sitaan dari Bapak Jampitsus kepada perwakilan dari Bank Mandiri. Silakan Pak, di depan Pak. Ya. Silakan Bu. Ayo Bu Sari, saksikan. Bu, ini Bu. Kita mulai. Ya. Oke, sudah? Oke. Oke. Yuk. Nih. Rekan-rekan sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa uang yang diserahkan dari Bapak Jampitsus secara simbolis tadi berjumlah 5 triliun 123 miliar 189 juta 64.978 rupiah. Itu uang yang dalam bentuk rupiah. Kemudian 11 juta 400.813 dalam bentuk uang dolar Amerika. Kemudian ditambah lagi dengan 646,04 dolar Singapura yang tadi diserahkan. Itu dari beberapa bank pemerintah ya, termasuk BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPKP dari Deputi Bidang Investigasi BPKP kepada Bapak Jampitsus. Silakan Ibu maju ke depan dengan Bapak. Pak Dirtip. Mungkin Pak sudah selesai. Iya. Terima kasih Bu Deputi. Ya. Mohon untuk hasilnya Bapak. Oh iya. Ya. Sudah? Oke. Ya, Terima kasih. Pak. Rekan-rekan media sekalian, selanjutnya Ibu Deputi akan menyampaikan hasil LHP yang dikerjakan selama ini terkait dengan perkara Duta Palma Group. Oke, saya dulu. Atau Bapak Jampitsus dulu ya? Jampitsus dulu lah. Silakan Pak Jampitsus. Nah, untuk progres. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan media. Hari ini kami berdua, Ibu Deputi ini Bu Sari, rencananya akan menjelaskan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ya. Jadi ada dua sisi kerugian negara yang dihitung dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma yang sudah kita tetapkan tersangka dan sekarang sedang pemberkasan. Proses pemberkasan sudah hampir rampung kita lakukan, dan ini kita mengucapkan terima kasih dengan teman-teman auditor dari BPKP, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi, Bu Sari, Deputi Bidang Investigasi. Karena dengan selesainya perhitungan kerugian keuangan negara, ya,
dan atau perekonomian negara, maka saya yakin dalam beberapa hari ke depan berkas ini dapat dirampungkan oleh penyidik terhadap para tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya. Kemungkinan ini juga akan berkembang, khususnya juga terhadap pelacakan aset yang kami sedang lakukan. Ini akan terus kita lakukan, dan dapat saya jelaskan khusus mengenai kerugian keuangan negara. Banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan media yang menanyakan bagaimana perhitungan oleh ahli ya, dari auditor yang kita minta bantuan BPKP, sehingga awal penyidikan tersebut 78T. Nah sekarang ini ternyata ada perkembangan. Oleh karena itu kami sengaja mengundang Ibu Deputi agar rekan-rekan media bisa bertanya langsung bagaimana konstruksi untuk menghitung ya, beberapa indikator yang dipakai sehingga dapat nilai yang nanti disebut ya, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terakhir diputuskan oleh teman-teman auditor dari BPKP. Rekan-rekan penyidik telah melakukan juga penyitaan aset untuk sementara ini, yaitu ada 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Ada 6 pabrik kelapa sawit, Jambi, Riau, dan Kalbar. Ada 6 gedung yang cukup bernilai tinggi. Ini lokasi di sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sudah kita lakukan penyitaan. Ada 3 apartemen di Jakarta Selatan dan 2 hotel di Bali. 1 unit helikopter. Uang yang disita oleh penyidik yang kita serahkan tadi ke rekening penampungan sementara di Mandiri itu nilainya 5 triliun 291 miliar 848.121.119 rupiah. Seperti yang kita tampilkan, ini 5T lebih. Kemudian USD ada 11 juta sekian, Singapura dolar ada 646,04. Tentunya untuk menilai semua aset yang kita sita, ini kita akan melibatkan appraisal tentunya yang bersertifikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi untuk sementara, ya, informasi awal yang penyidik dapat tersita aset sekitar 11,7 T. Ya, informasi awal nilai ya. Nanti akan kita clearkan kembali melalui appraisal yang memang kompetensinya untuk hal itu ya. Jadi sementara ada aset juga yang belum dinilai. Ini ada 4 unit kapal takbut tongkang kita sita di Batam dan Palembang. Intinya rekan-rekan penyidik masih menyelesaikan pemberkasan dan kita lihat nanti perkembangannya ya terhadap perkara ini, baik tersangka lain, khususnya saat ini penyidik kita perintahkan untuk konsentrasi di aset-aset yang masih bisa kita lakukan penyitaannya untuk kita nanti tampilkan di proses persidangan. Demikian sementara dari kami persilahkan Ibu Sari, beliau adalah Deputi Bidang Investigasi yang hari ini menyerahkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sesuai permintaan penyidik. Kami persilahkan Bu Sari, silakan. Baik, terima kasih Pak Jam. Beliau kan 4 triliun, Pak. Beliau kan 4 triliun. Nanti ada tambahan untuk yang perekonomian negara Pak. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jam, hari ini kami dari BPKP menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara
yang sudah kami selesaikan sebagaimana permintaan Pak Jam kepada kami di bulan Juni yang lalu dan sudah kami selesaikan. Hari ini kami menyerahkan hasilnya, di mana lingkup dari perhitungan kami adalah berkaitan dengan kegiatan usaha kebun kelapa sawit PT Duta Palma Group. Jadi ada 5 perusahaan dan atas pengelolaan kegiatan usaha di atas luasan lahan kelapa sawit sebesar 37.095 hektar. Nah, kami melihat di sini sebagaimana penyidik lakukan proses penyidikan, adanya fakta-fakta yang menurut pendapat kami juga berkaitan atau menimbulkan dampak bagi kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara. Beberapa di antaranya mungkin ini sudah masuk materi mungkin nanti di dalam proses persidangan, tetapi kurang lebih seperti adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, itu salah satunya, dan beberapa juga yang lain, penyimpangan yang lain, termasuk adanya upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan. Nah, tentu saja seluruh proses-proses fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik ini secara langsung dan secara tidak langsung memberikan dampak bagi keuangan negara maupun perekonomian negara. Kenapa? Karena memang sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui, di dalam pengusahaan seluruh kekayaan negara ada hak negara di situ. Nah, dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan, antara lain dalam bentuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami hitung dengan jumlah untuk kerugian keuangan negara ada US dollar 7,8 juta yang kalau dirupiahkan sekitar 114 miliar, dan kemudian untuk yang lainnya ada provisi sumber daya hutan, kemudian ada fakta-fakta memang mengalami kerusakan hutan itu sehingga ada biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah 4,9 triliun. Nah, di samping yang berdampak langsung terhadap hak-hak negara dalam bentuk keuangan negara, seluruh penyimpangan-penyimpangan tadi juga menyebabkan adanya kerugian perekonomian negara. Nah, kami berkolaborasi dengan banyak ahli yang ditunjuk oleh penyidik, di mana ada di situ ahli lingkungan hidup, ada ahli ekonom dari UGM, di mana kemudian masing-masing sesuai dengan kompetensinya menghitung kerugian keuangan negara, dan jika seluruh angka tadi dari kami para ahli yang sudah berkolaborasi tadi, seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara terhitunglah sebesar 99,34 triliun kerugian perekonomian negara. Nah, sesuai dengan kewenangan penyidik, tentu saja kami menyerahkan hasil audit ini untuk selanjutnya dipergunakan oleh penyidik. Monggo kami serahkan tentu saja kewenangan penyidikan dan kewenangan penuntutan untuk nanti membuat dakwaannya seperti apa, apakah kerugian keuangan negara dan seterusnya, perekonomian negara, tentu itu sudah merupakan domain kewenangan dari penyidik. Tugas kami dalam konteks menghitung kerugian keuangan negara dan sekaligus berkolaborasi dengan ahli-ahli yang lainnya sudah kami selesaikan, dan sebagaimana tadi Ibu Bapak lihat kami sudah menyerahkan hasilnya, dan selanjutnya monggo Pak Jam untuk menindaklanjuti. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deputi. Jadi awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara itu 78T awal ya. Sekarang sudah pasti hasil perhitungan yang diserahkan kepada
penyidik dari BPKP, dari ahli ya, auditor, itu kerugian negara senilai 4 triliun ya. 4,798. 4,9. Kurang lebih 4,9. 4,9 ya. Untuk keuangan. Untuk keuangan. Ditambah dengan 4,9 T ya. Untuk kerugian perekonomian negara senilai 99,2 T lah. 99,2 T. hampir 100. Sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan senilai 78 T. Ya, ada perubahan. Nah, ini yang mesti dipahami oleh rekan-rekan media sekalian, bahwa sekarang kejaksaan tidak lagi hanya memakai instrumen kerugian negara, tetapi sudah mencoba membuktikan kerugian perekonomian negara. Karena ini cakupannya lebih luas, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Deputi, bahwa yang menjadi hak negara dihitung semuanya, sehingga nilainya cukup besar, ya, 99,2 T. Sekarang kami persilakan rekan-rekan media agar dapat jelas perkara ini, yang terutama mengenai kerugian negara yang banyak dipertanyakan kepada penyidik ya. Silakan, ada yang tanya? Silakan rekan-rekan media, ada yang bertanya? Ya, silakan, depan dari Metro ya. Nggak pakai mic, nggak apa-apa. Pak, saya Alvin dari Metro TV. Dua pertanyaan sih sebenarnya untuk Ibu Sari dan Pak Jampitsus. Silakan. Kalau untuk Ibu Sari kan tadi ada perhitungan 99, sekian triliun ya. Ini periode jangka waktu berapa tahun, Bu? Dan kalau untuk Pak Jampit, ini bagaimana upaya dari Kejaksaan Agung ini kan nilainya bertambah besar. Artinya kan tantangannya lebih besar berarti Pak untuk mengembalikan perekonomian negara tadi Pak, 99, sekian triliun. Dan lalu bagaimana Pak untuk mengembalikan uang negara ini Pak? Ya. Silakan Bu Sari dulu ya. Mungkin singkat dari kami Pak. Tahunnya 2003 sampai 2022 gitu. Atas 5 perusahaan di dalam grup Duta Palma itu. Ya. Cuma itu ya. Jelas ya. Jelas ya periodenya ya. Nah, upaya pengembalian ini sampai saat ini kita ada tim pelacakan aset, ya, itu struktural di bidang pidana khusus. Ini terus melakukan mapping ya terhadap aset-aset yang terkait dengan Duta Palma. Ada beberapa hal memang yang menjadi pertimbangan penyidik. Yang pertama, itu memang betul-betul menjadi objek kejahatan yang disidik. Yang kedua, penyidik melihat ini hasil bisnisnya kemana larinya. Maka ini sedang ditelusuri aset-aset keterkaitan dari hasil bisnis ini terus akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian tentunya yang ketiga, penyidik telah menerapkan sangkaan undang-undang TPPU. Maka uang yang dicampur kembali ke dalam bisnis lain ini pun menjadi objek penelitian dari rekan-rekan penyidik. Sehingga ini masih dalam upaya, tentunya kita berharap dapat maksimal kita lakukan pengamanan sebagaimana garis perintah ya Jaksa Agung. Tentu ini juga ada arahan dari Presiden bahwa penegakan hukum harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya, baik bagi negara maupun bagi masyarakat, ya, khusus yang telah dirugikan di wilayah setempat. Demikian. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo, yang depan, Pak, yang depan. Ya Pak, perkenalkan saya Rahman dari Gatra. Saya izin bertanya, maaf kalau otomatis, tapi apakah ada kemungkinan nggak ya Pak, kasus selain dari Duta Palma, kasus lain? Pertanyaannya Pak Jampitsus, apakah ada perusahaan-perusahaan lain atau perkara lain yang modus yang sama seperti Duta Palma? Saya kira itu ya. Dapat saya jelaskan, ini ada kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sawit. Ya. Tata kelola sawit sedang dilakukan penelitian. Tata kelola sawit ini mencakup keseluruhan bisnis sawit ini sendiri. Ini
dalam arahan Menko Marifest, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP. Ini sedang dilakukan analisis secara menyeluruh, baik luasan kebun sawit yang secara resmi menurut ketentuan diakui oleh negara, dengan luasan yang ada sekarang. Ini berpengaruh sekali dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak negara. Ini sedang dilakukan penelitian. Yang kedua, kita juga dalami bagaimana kebun-kebun sawit ini bisa beroperasi tanpa surat sama sekali. Dan ini kita lihat Prode juga sudah cukup lama. Semua sedang kita teliti, yang intinya ya dalam rangka memenuhi hak negara sejak awal tanah ini dikuasai. Ini dihitung oleh rekan-rekan auditor. Apakah ini menjadi pidana atau tidak, nanti kita lihat apa kebijakannya. Kejaksaan menunggu kebijakan itu. Kita lihat apakah ini dalam kualifikasi pidana atau ini masih dalam rangka tagihan negara. Ini dikaji secara komprehensif. Dan kita tunggu kebijakan nanti. Ya, demikian ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan, Mas Didi. Pak, kalau lihat dari periodisasi kejadian dari 2003 sampai 2022 ya, dan cakupan lahan yang luas itu hampir 80.000. Bagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Kementerian Kehutanan yang menjadi pengawas itu? Apa kemungkinan ada kemungkinan terlibat dari kementerian dalam kasus ini? Ya, semua kita lakukan pemeriksaan ya. Kita lakukan pemeriksaan mulai dari proses melawan hukumnya. Ini hakikatnya tidak bisa dijadikan kebun, tentunya dari lingkungan hidup, Kementerian Kehutanan, ada ahli-ahli juga cukup banyak yang kita libatkan, sehingga kita yakini ini tidak saja masalah administrasi, tetapi ini adalah tindak pidana korupsi yang memang tujuannya untuk menguasai lahan, untuk memperkaya diri, untuk memperkaya perusahaan. Sehingga ini berkembang terus, kita lihat bagaimana proses penjualan hasil kejahatan ini kok bisa berlangsung hingga sekian tahun ekspor. Siapa yang terlibat sedang kita dalami. Ya, ada yang lain? Di belakang yang pakai topi. Ya, Pak. Al-Kahfah dari Media Indonesia. Minggu lalu Surya Darmadi kan diperiksa di Gedung Muda. Terus pengacaranya bilang bahwa ada permintaan dari Surya Darmadi agar rekening blokir 5 perusahaan yang sudah diblokir penyidik itu dibuka lagi, karena dalihnya adalah menyangkut pekerja, 40.000 pekerja di sana. Ini apakah nanti Jampitsus akan membuka mengabulkan permintaannya, atau kalau enggak, bagaimana menjamin karyawan-karyawan yang lagi bekerja di kebun kelapa sawit Surya Darmadi? Terima kasih ya. Jadi kita melakukan penyidikan itu secara komprehensif. Kita berhitung betul tentang manfaatnya bagi negara dan masyarakat. Setiap kita melakukan penyitaan, kita mengkoordinasikan dengan BUMN ya. BUMN, bagaimana teman-teman yang memang mempunyai keahlian di BUMN ini dapat bisa mengelola untuk sementara menunggu sampai putusan. Termasuk juga ini, dengan adanya beberapa tindakan dari penyidik pemblokiran maupun penyitaan, ya ini karena dipentingkan, sangat mudah sekali sekarang ini untuk memindahkan, apalagi dalam bentuk uang, saham maupun yang lain. Nah, untuk pengamanan penyidik melakukan beberapa tindakan ya, seperti penyitaan. Nah, untuk seperti tadi permohonan untuk kepentingan karyawan maupun yang lain, ini akan kita bahas kembali dengan rekan-rekan di BUMN yang terkait perkebunan. Contohnya PTPN 3 ya. PTPN 3. Dan 5. Tambang ke Bukit Asam. Nah, ini yang kita bahas, lalu kita lakukan sejak awal karena kita memang mengedepankan bagaimana ini dapat membawa manfaat. Jadi tidak hanya tindakan untuk memenjarakan orang saja. Ya, demikian ya. Serasa cukup? Saya kira Ya. cukup ya. Satu pertanyaan Satu lagi. Ini. Silakan. Silakan. Ya. Tadi kan sudah disebut ada 2 kerugian negara kan, ada yang 4,9 triliun itu uang
99,2. Ya, totalnya itu bisa kalau di total keseluruhan berarti kerugian negara hampir 100 triliun rupiah. Iya, Ya. 103. Ya, Ya, Di dalam perekonomian. ya. Ya. Cukup ya? saya kira sudah bisa disimpulkan tadi ya sama teman-teman Detik ya. Udah lebih dari 103 triliun tadi ya. Mohon Pak sedikit Pak soal tersangka sama kasus suapnya ini akan dilaksanakan di Kejagung juga atau koordinasi dengan KPK atau Masih bagaimana? dipelajari. Yang sedang ditangani Masih KPK dipelajari. soal dugaan suapnya Pak. Masih Dengan dipelajari. para petinggi-petinggi di Riau dan kabupaten. Belum ada koordinasi dengan KPK. Ya, proses nanti berjalan lah ya. Nanti akan kita bahas ke depannya. Terima kasih ya. Saya kira itu ya Cukup ya. teman-teman media. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di Puspenkom. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam kondisi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Satyam. Apa? Pak Kapus lagi lanjutannya. Apa ini? Kayak di sini dah ini. Di situ aja Pak.